Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B akan membahas mengenai materi KGG atau Kyoto Encyclopedia of Genen and Genomes, di mana anggota kelompok 6 itu terdiri yang pertama ada Ibrahim Fauzi dengan akhiran BP 2002. Selanjutnya itu ada Farah Fatihah Kamela dengan akhiran BP 3056. Terus ada Yolanda Amelia Putri dengan akhiran BP 3052. Selanjutnya ada Yuli Setia Marseli dengan akhiran BP 3018. Selanjutnya ada Anida Amelia dengan akhiran BP 1014. Dan ada Uni Hazia Nabila dengan Ahdi dengan akhiran BP 1031. Di sini saya Caturisa dengan akhiran BP 3004. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu KGG. KGG merupakan database online yang menyediakan informasi tentang gen produk, dan reaksi biokimia, di mana fitur-fitur KGG ini dapat dilihat ada Pathway Database, Bright, KO, Genet, Chemical, Disease, Ground, dan Medicus. Mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai komponen apa saja yang berperan dalam network di metane metabolism. Terlebih dahulu kita mengklik di bagian pathway, lalu mengklik metabolis. Dan kita bisa mencari metane metabolism. Lalu diklik. Pada bagian ini, kita dapat melihat kalau pada metane metabolism ini terdiri atas modul dan network. Di bagian ini tidak ada networknya, lebih ke modulnya. Network itu sendiri terdiri dari energi metabolis, terus ada metane metabolis, terus ada pembagiannya juga yang terbagi atas 13 bagian, terus ada asam amino metabolis, dan terbagi atas 2 bagian. Mungkin materi selanjutnya itu ada berapa banyak enzim yang berperan pada metane metabolism, dan pilih 2 enzim dalam karena di sini adanya modul, kita akan memilih 2 enzim dari modul ini. Terus kita akan menjelaskan beratnya apa, terus gennya berperan dalam bentuk enzim apa, reaksinnya, produk, dan substratnya. Bagian ini akan dijelaskan oleh Nida. Kepada Nida dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan enzim yang berperan, berapa banyak enzim yang berperan, lalu pilih 2 dari enzim tersebut. Kita bisa klik di bagian kotak ini, lalu bisa dilihat nama dari enzim tersebut di bagian ini, yang mana nama dari enzim tersebut adalah trimetilamina oksida aldolase. Jumlah artikel pada enzim ini bisa dilihat di bagian ini, ada 2 artikel. Lalu drive dari enzim ini bisa di scroll ke bawah di bagian ini. Jadi enzim trimetilana oksida aldolase adalah enzim yang mengkatalisasi proses pemecahan non-oksidatif trimetilamina N-oksida menjadi dimetilamina dan formaldehida. Enzim ini berperan penting dalam metabolisme metana, yang mana membantu organisme seperti Aminobacter aminophorus menggunakan trimetilaminat sebagai sumber karbon dan energi. Selanjutnya, reaksi dari enzim ini bisa dilihat pada bagian ini. Substrat dan produk pada bagian atas bisa di-scroll ke bagian atas di sini. Lalu enzim yang kedua bisa kita klik kembali, lalu klik di kotak bagian ini. Lalu bisa di-scroll ke bawah di bagian enzim.
bisa dilihat nama dari enzim tersebut adalah metilglutamat dehidrogenase di bagian ini. Lalu jumlah artikel dari enzim ini bisa dilihat, ini ada satu, lalu bright dari enzim ini bisa di scroll ke bawah di bagian ini. Jadi enzim ini merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidatif deaminisi N-metil L-glutamat menjadi L-glutamat. Enzim ini berperan penting dalam metabolisme amina dan asam amino, khususnya dalam jalur degradasi metiglutamat yang memungkinkan organisme menggunakan senyawa ini sebagai sumber karbon dan nitrogen. Lalu gen dari enzim ini bisa dilihat di bagian ini, gen yang mengkode enzim ini. Lalu reaksi dari enzim ini bisa dilihat di bagian rumus yang ini. Substrat dan produk dari enzim ini bisa di-scroll lagi ke atas di bagian substrat dan produk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anda atas paparan materinya. Selanjutnya itu berapa chemical compound yang berperan berserta namanya dan pilih dua chemical compound dalam modul. Tentukan formula, massa, struktur yang terdiri dari apa saja dan berapa reaction dan pathway-nya serta enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Yang akan dijelaskan oleh Fauzi. Kepada Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk chemical compound itu bisa kita lihat pada pathway-nya itu mungkin bisa diperkecil dulu. Oke, yang pada bagian lingkaran-lingkaran itu adalah chemical compound. Pada bagian kotak itu enzim. Jadi karena kita chemical compound, jadi mungkin kita pilih aja dua. Mungkin bisa yang metana di bagian kiri atas. Itu diklik aja, nanti akan muncul penjelasan lebih detail terkait chemical compound yang kita pilih tadi. Nah, contohnya di sini ada namanya itu metana, lalu ada formulanya itu CH4, lalu ada masanya 16,013, lalu ada strukturnya itu ada CH4 ya, lalu reaksinya itu ada 6 reaksi ya, yang bisa kita lihat ada R01142, R01143 dan seterusnya. Lalu pathway-nya itu ada 7 yang itu ada contohnya kita yang sekarang kita lihat itu metabolisme. Selanjutnya itu enzimnya itu ada 5, yaitu ada 1,14,13,25, ada 1,14,18,3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini penjelasan detail terkait metana. Mungkin untuk lebih jelas kita akan mencoba lihat chemical compound yang lainnya. Mungkin kita coba di metanol atau ya metanol aja lah. Di bawah dari metanol tadi. Nanti akan mencoba penjelasan detailnya. Nah, di sini itu terlihat namanya itu ada metanol atau metil alkohol atau CH3OH. Untuk formulanya itu ada CH4O. Untuk massanya itu ada 32,0262. Nah, terus ada strukturnya H3COH. Terus reaksinya kebetulan metanol ini lebih banyak daripada metana tadi. Reaksinya itu bisa dari teman-teman lihat saja itu. Ada sangat banyak itu. Untuk pathway-nya itu kebetulan ada 6. Ini lebih sedikit daripada metana tadi. Terus kita geser ke bawah sedikit itu ada enzim yang terbentuknya itu lebih banyak daripada metana tadi.
Mungkin sekian ya yang dapat kita lihat secara detail terkait chemical compound. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas paparan materinya. Mungkin kita dapat menyimpulkan dari metana metabolism itu merupakan proses biokimia di mana mikroorganisme terutama archaea metanogen dan beberapa bakteri mengubah metana atau CH4 menjadi bentuk energi yang dapat digunakan atau senyawa lainnya. Dalam metana metabolism ini kita hanya disajikan bentuk dari modulnya atau modul yang terlibat. Di sini terdapat ada 4 bagian utama, di mana dalam metana metabolisme ini terbagi atas 13 lagi, dan pada bagian siren and deronin metabolism itu terbagi atas 1. Di sini kita juga dapat melihat berbagai fungsi dan enzim yang berperan dalam metabolisme ini. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Selanjutnya paparan materi mengenai kolorektal kanker yang akan disampaikan oleh Farah. Pada Farah dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kolorektal cancer pertama. Kita kembali ke halaman awal terlebih dahulu dan di sini kita memilih yang bagian human disease yang nomor 6. Nah, di sini kita mencari colorectal cancer. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah network yang terjadi pada bagian kiri, pada tulisan network. Di sini terdapat 7 network yang terjadi pada colorectal cancer. Nah, kita klik terlebih dahulu semua network. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa gen yang berperan dalam disease ini, seperti gen TGF-beta, gen EGF, gen DCC, dan masih banyak gen lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas Farah dari paparan kolorektal kanker. Mungkin di sini kita juga akan membahas mengenai oncogen dan tumor suppressor yang berperan, dan melihat salah satu dari gen oncogen dan tumor suppressor tersebut yang akan dijelaskan oleh Yuli. Kepada Yuli, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah oncogen dan tumor suppressor yang berperan dalam colorectal cancer ini. Itu kita bisa lihat di sebelah kanan pada kotak itu. Itu terdapat oncogens dan tumor suppressornya. Baik, selanjutnya adalah oncogen dan tumor suppressor yang berperan pada penyakit colorectal cancer ini. Itu bisa dilihat pada sebelah kanan yang terdapat pada kotak itu. Itu terdapat oncogen dan tumor suppressornya. Oncogen ini adalah gen yang berperan pada penyakit colorectal cancer ini tuh ada
beta-satenin dan KRAS, dan tumor supresornya itu ada EPC, DCC, dan masih banyak lagi. Dan DNA repergensnya itu ada HMLHI, HMSH2, dan lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih kepada Yuli atas paparannya. Mungkin di sini kita sedikit membahas oncogen merupakan gen yang berperan dalam penyakit. Sedangkan tumor suppressor ini menekan ekspresi dari tumor. Mungkin materi selanjutnya yaitu mengenai salah satu dari contoh oncogen dan tumor suppressor yang akan disampaikan oleh Uni Azia. Kepada Uni, dipersilakan. Baiklah, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu mengenai gen oncogen, melanjutkan yang tadi gen oncogen dan tumor supresornya untuk menjelaskan bright, KO, drug target, struktur, posisi, bentuk basa nukleotida, dan asal aminonya. Yang pertama itu pada gen oncogen. Kita cari pada bagian beta satenin saja. Nah, di sini kita menemukan beta satenin, lalu kita klik untuk mendapatkan informasi mengenai oncogen beta satenin ini. Nah, yang pertama itu jelas mengenai breadnya. Nah, kita dapat scroll ke bawah. Untuk bread dari beta satenin ini itu sangat banyak, dapat dilihat di layar, dan juga bread ini merupakan klasifikasi dari unsur biologis seperti gen, enzim, dan sebagainya. Di sini tertera beberapa klasifikasinya, lalu selanjutnya itu nama KO-nya. Kita scroll ke atas. Untuk nama KO-nya itu satenin beta 1, lalu drug targetnya. Untuk drug targetnya itu foscenfivin D12445. Lalu untuk strukturnya kita scroll ke bawah untuk melihat struktur. Untuk strukturnya kita langsung diarahkan ke website PDB. Kita bisa mengklik websitenya. Nah, kita klik salah satu yang IG3J ini, salah satu gennya. Nah, lalu kita akan langsung diarahkan kepada struktur dari gen oncogen ini yang beta satenin tadi. Seperti inilah strukturnya. Nah, kita kembali ke cek lagi. Nah, lalu selanjutnya itu untuk posisinya itu berada di 341199505 41240443. Lalu bentuk basa nukleotidanya dapat kita lihat pada layar. Itu ada sangat banyak square. Ini merupakan urutan square-nya. Lalu untuk panjang dari basa nukleotidanya ini ada 2346 basa nukleotida. Lalu untuk bentuk asam aminonya itu ada sepanjang 781 asam amino. Dan ini merupakan urutan square-nya. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita melihat salah satu dari tumor supresor. Kita memilih TGF beta R2 saja. Kita cari yang tulisannya TGF beta R2. Nah, ini ketemu yang berwarna merah, lalu kita klik. Nah, kita di sini juga bisa mencari informasi seperti pada gen oncogen tadi. Nah, ini untuk name KO-nya itu ada yaitu Transforming Growth Factor Beta Receptor 2, TGF Beta Receptor Type 2. Lalu untuk breadnya, yaitu klasifikasi dari unsur biologisnya itu ada di breadnya ini. Lalu selanjutnya untuk drug targetnya itu yaitu ada 2, bintrafus alpha sama bistrafus alpha. Lalu untuk strukturnya kita klik PDB, lalu kita klik salah satu dari linknya.
Nah, ini dia struktur dari strukturnya. Lalu kita kembalikan. Selanjutnya itu untuk posisinya berada di 33060, 6356, 3069, 4142. Lalu untuk bentuk basa nukleotidanya itu ada sepanjang 1704 basa nukleotida, juga, dan ini merupakan urutan square-nya. Lalu untuk bentuk basa asam aminonya itu memiliki panjang 5067 asam amino, 567 asam amino, dan ini merupakan urutan square DNA-nya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Uni Fazila atas paparan contoh dari nitrogen dan tumor suppressor. Mungkin materi yang terakhir itu yaitu mengenai drug development. Itu terdapat mencari di antiviral agent. Kita akan membahas mengenai zanamivir. Mungkin penjelasan ini akan disampaikan oleh Yola. Kepada Yola dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai drug development, yaitu terdapat pada antiviral agents ini. Bisa kita scroll ke bawah untuk melihat bagian drug development. Nah, setelah itu pada bagian 7.1 itu terdapat antiviral agents, itu bisa kita klik. Nah, pada bagian sini kita bisa scroll ke bawah dan akan ada struktur kimia dari obat zanamivir. Nah, struktur kimia obat zanamivir ini kita klik. Pada bagian bawah zanamivir bisa kita klik. Nah, kemudian pada bagian sini kita bisa melihat deskripsi dari obat zanamivir ini, seperti tertera ada namanya, itu zanamivir atau USP atau INN, terdapat pada produk Relenza, kemudian formulanya ada C11H20N407, kemudian ada strukturnya, kita bisa lihat pada gambar, itu struktur kimia dari obat zanamivir ini sendiri. Kemudian ada kelasnya, itu antiviral, kemudian ada anti-influenza virus agent, neuraminidase inhibitor. Kemudian kita lihat pada bagian bawah itu target pathway-nya itu ada influenza A atau B virus neuraminidase. Kemudian kita lihat lagi di sini ada bagian bright-nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin terakhir penjelasan dari Yola merupakan akhir dari presentasi kali ini mengenai KEGG. Jadi dapat disimpulkan bahwa KEGG ini sangat membantu dalam penelitian di berbagai bidang, baik di bidang biologi, biologi molekuler, kesehatan, dan lainnya. Di KEGG ini kita dapat melihat berbagai struktur dari protein dan gen-gen serta reaksi kimia yang terjadi pada proses-proses metabolisme dan lainnya. Jadi sekian presentasi dari komponen B. Mohon maaf, kami selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.